diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. Dua pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ 29 diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL, 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau PM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis.
tewas. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Vatem menuding TNI Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodam 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj. Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau OPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yaku untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025, sedangkan amunisi disebut
merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen, rencana upacara 1 Desember tahun 2025, serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar, menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muaratami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Mos. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding Teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muaratami Papua Nugini,
Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ 29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal, Kampung Moso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau OPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP.
Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding Teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, Teni Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI PNG Papua.
Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantu dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdedu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ 29 diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL, 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau UPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap TNI Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Mos. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding TNI Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat
membuat posisi Panglima Kodam 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj. Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, marinir dan rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau OPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yaku untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi
menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang Kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muaratami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang Kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding TNI Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPAS SGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muaratami Papua Nugini.
Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Raider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantu dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdedu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ 29 diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau OPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yaku untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025, serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar, menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP.
Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap TNI Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding TNI Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat, dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan
Gas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PND Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsikal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantu dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Juga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ 29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL, 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau PM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025, serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar, menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Vatem menuding Teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, Teni Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PJ 32 dan SJ 29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui dari informasi aparat,
pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau UPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muaratami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Mos. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPAS
KSGAT, marinir dan rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG 32 dan SJ 29 diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau OPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yaku untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025, serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar, menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November 2025.
Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPAS SGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, teni Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar.
besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan LIPNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal, Kampung Moso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau UPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Vatem menuding Teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, Teni Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PJ 32 dan SJ 29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui dari informasi aparat,
pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau UPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muaratami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Mos. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPAS
SGAT, marinir dan rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudera Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal, Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau OPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yaku untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar, menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa, 18 November 2025.
Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap TNI Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Mos. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding TNI Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar.
besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsikal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantu dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM, dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau UPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap TNI Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding TNI Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini. Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal, Kampung Moso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui dari informasi aparat,
pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora. Dokumen rencana upacara 1 Desember. Sebab, didapati 21 pasang baju PDL, 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau UPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan di Pertat, Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muaratami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap Teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Mos. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding Teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPAS
SGAT, marinir dan rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal, Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau OPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yaku untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025, serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar, menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa, 18 November 2025.
Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding TNI Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencegah OPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan
pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ 29 diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan Kota Jayapura dengan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kerap merujuk pada jembatan Holtekam, mempersingkat jarak tempuh Jayapura ke Distrik Muara Tami. Diketahui, dari informasi aparat, pasukan gabungan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, sebab didapati 21 pasang baju PDL, 48 baret, 13 topi rimba, dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua TRWP atau TPNPB atau UPM. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP di Yako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember tahun 2025 serta perlengkapan BDL dalam jumlah besar, menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan OPM. Secara terpisah, pengamanan di seluruh wilayah Papua terutama perbatasan diperketat. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun sudah menginstruksi jajaran dan terutama Brimob untuk melakukan pengamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick dan Renwarin menegaskan pihak akan bekerja keras untuk menciptakan keamanan bagi warga sipil dan pembangunan Papua. Bawa amunisi dan bendera bintang kejora, 2 orang berinisial PG dan SG diamankan aparat keamanan di jalur ilegal Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa, 18 November 2025. Dari informasi yang diterima, aparat keamanan mengamankan barang bukti 3 butir munisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara 1 Desember, 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Keduanya diduga merupakan anggota Tentara Revolusi West Papua atau TRWP. Diduga barang-barang tersebut akan dibawa ke markas TRWP Diako untuk ibadah syukur dan upacara 1 Desember 2025. Sedangkan amunisi disebut merupakan titipan simpatisan. Barang bukti berupa dokumen rencana upacara 1 Desember 2025 serta perlengkapan PDL dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegiatan terorganisir yang berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan simpatisan TRWP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologis penangkapan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari lokasi kontak tembak, aparat menemukan banyak bercak darah di dedaunan yang mengindikasikan setidaknya 2 anggota OPM diduga tertembak dan mengalami luka. Satgas Habema dan Satgas Damai Cartens kemudian memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat Papua. Di sisi lain, operasi senyap teni Polri di wilayah Moskona, Teluk Bintuni yang masuk dalam kawasan Kodap OPM Sorong Raya berhasil menembak 1 anggota kelompok separatis. Pasukan juga menghancurkan sebuah markas yang diduga merupakan basis Panglima OPM Denny Moss. Pihak OPM melalui Mayor Manfred Fatem menuding teni Polri mengerahkan 3 helikopter untuk mengirim pasukan ke area tersebut. Operasi ini disebut membuat posisi Panglima Kodap 4 Sorong Raya semakin tertekan, terlebih setelah salah satu anak buahnya tewas dalam kontak tembak. Kapendam 18 Kasuari, Letkol Inj, Daniel P. Manalu, membenarkan rangkaian operasi dan patroli yang digelar di wilayah Teluk Bintuni dan Sorong Raya seperti yang diklaim OPM. Ia menyampaikan bahwa aparat memang terlibat kontak tembak dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berada di kawasan Moskona. Letkol Manalu menegaskan bahwa Kodam 18 Kasuari berkomitmen mengejar serta menangkap para pelaku penyerangan. Penyisiran dilakukan bersama Polri, termasuk mendirikan pos-pos penting untuk memperkuat kontrol keamanan wilayah. Operasi mencekam KOPASGAT, Marinir dan Rider di jalur neraka, sergap intelijen Kepung Bos KKB. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudera Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, teni Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari Marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Diduga merupakan intelijen OPM. Dia serdadu KKB yang membawa amunisi dan bendera bintang kejora. Disergap jajaran elit TNI Polri. 2 pelaku yang berinisial PG, 32, dan SJ29 diamankan. Aparat keamanan di jalur ilegal, Kampung Moso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura Selasa 18 November. Diketahui, jalur ini merupakan jalur khusus yang menghubungkan